teman-teman, kita lanjutin lagi ya, kita lanjutin lagi. Sekarang properti dulu lah ya, kemarin karena properti belum kena ya pembahasan ya. So pertama Pani dulu nih, Pani ya, 1000 umat udah ngomongin Pani katanya mau MSCI, katanya ya lawannya kan Bumi ya. Sebenarnya aku lebih prefer Bumi lah daripada Pani ya, karena Pani mehong ya kan, banyak retail nggak bisa masuk, maksudnya terlalu mahal lah, nggak bisa orang borong banyak-banyak gitu kan. Nah ini sebenarnya kayak penjelasanku kemarin sih, memang 10.000 ya di ceban itu harganya ketara banget, dia nahan ya kan di sini nih ya secara teknikal di sini udah sentuh lah, dia punya previous support yang kuat, and then dia naik lagi kan. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah punya Pani ya silakan di hold gitu kan, karena ya based on structure di sini udah pas ya, udah structure break di sini, udah change of character, dia sudah masuk dalam kategori uptrend sekarang gitu kan. Tapi ya tadi tuh kalau misalnya mau lanjut masuk apakah masih bisa, ya cenderung naiknya udah 21% ya bisa, tapi saranku tetap lihat ini yang ngangkat asing apa enggak. Kalau yang ngangkat asing ya enggak asing ya saranku wait and see ya, karena waktu pergerakan di 15 Januari tuh si Pani tuh cenderung dibawanya sama asingnya outflow gitu. Kalau aku sebenarnya lebih suka nih kalau saham itu digerakkan lebih banyak oleh asing gitu ya, karena duitnya duit gede. Nah jadi kalau teman-teman consider buat masuk ya tunggu dulu aja nih, kalau misalnya Pani ada sekali koreksi ya silakan masuk. Kenapa? Karena sebenarnya area testing terbaiknya itu adalah di harga 14.000. Nah ini 14.000 baru bener-bener nih dikasih momentum untuk naik lebih jauh. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat, oh ini mendekati MA100. Jadi biasa MA100 kena, bisa juga dia create yang namanya higher low dulu sebelum dia naik lagi. Nah, jadi bisa dipertimbangin kalau mau masuk. Terus dicek lagi ya, nih si bro kita ini apakah beneran mau masuk MSCI apa enggak. Terus dicek lagi yang deket sama yang punya gitu, udah keluar-keluar lagi belum tentang Pani. Ya kalau misalnya udah keluar-keluar ya congrats buat dapet yang di bawah gitu kan. Harganya akan dibawa naik lagi. Gitu ya. Nah, kita cek Pani ya. Nah, Pani, oh berarti udah masuk ya. Nah, ini confirm nih, oke. Harganya naik dibawa sama asing juga gitu kan. Jadi bagus gak? Bagus gitu ya. Buy Zata hari ini ya. Jadi ya lumayan lah ya Pani ya. Coba kita cek siapa yang beli. Nah, ini per 19 hari ini ya PP, AK, BK, YU, ZT maksudnya. BB, AK, YU, KI. Oke, masuk, good. Buang barang, OD, XL, YP, XC. Nah, ini udah menarik nih. Ya, hari ini retailnya lepas barang. Berarti tandanya apa? Oh, tandanya waktu pertama kali sangkut di sini. Nah, di sini satu ya. Waktu ke bawah, terus yang kedua di sini nih. Di daerah-daerah sini lah. Jadi yang ngambil di 30 Desember baru bisa cuan sekarang gitu. Jadi pada TP, ada yang lepas barang, ya baru harganya naik. Tapi apakah ini masih oke ya? Ini masih oke. Gitu. Gitu ya. Karena kan topnya juga di 16 ribuan ya. Jadi kalau misalnya ngeker sampai topnya masih sekitar 20%-an. Jadi ya masih oke lah untuk momentum si Pani. Gitu ya. Oke. Next lagi. Kita bahas CBDK ya, anaknya. CBDK itu ya mirip-mirip lah. Kalau yang paling simpel yang tak lihat itu adalah MA100 teman-teman ya. Nah MA100 tuh kita lihat posisinya ngerespon banget. Jadi yang selalu Mas Yaman bilang MA100 bisa kita gunakan sebagai dynamic support and resistance, dan yang untuk MA100, MA90, you name it ya, EMA, ya sejenisnya ya, moving average, exponential moving average, itu sama aja, atau weighted moving average juga itu bisa digunakan sebagai area support yang kuat. Nah kalau udah di per 5 bulan atau 6 bulan ya untuk MA-nya ya ini bisa digunakan sebagai biasanya dia berperan sebagai booster lah. Booster kalau misalnya dia sentuh terus mantul lagi ya ini biasa dapat boost buat naik lebih tinggi. Sementara kalau dia breakdown dari MA100 biasanya harga berpotensi ditekan untuk turun lebih dalam, kurang lebih gitu ya. Nah di sini ya kalau teman-teman lihat posisinya ini cakep banget nih di 6.800 mantul ya. Terus hari ini sempat kemarin stay di 7625 ya, sekali dibawa turun. Nah ini ada potensi nih sekali lagi untuk testing ke 8.225.
Nah, kalau nanti harganya masih agak sulit ya untuk naik ke atas ya ini wajar ya. Biasa uji yang namanya resisten. Tapi apakah teman-teman bisa masuk di sini? Ya ini bisa. Ya di sini masih relatif murah. Karena apa ya? Karena kan udah teman-teman lihat, oh peaknya tuh 10.000, ya sekarang masih spare lah 18%. Meskipun idealnya sebenarnya masuknya di 7 ribuan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Apa nih? CBDK ya. Nah, kalau CBDK sebenarnya, nah ini tadi kalau teman-teman consider mau masuk, ya perhatikan dulu. Kalau misalnya lihat asingnya itu masih belum masuk gitu kan, kayak wah harga naik tapi kok asingnya outflow terus. Ya ini yang lebih kayak sedikit lebih berjaga-jaga lah. Kenapa? Karena sebelum kita, kalau kita nggak ngelihat dia inflow ya agak gimana ya, agak kurang jos aja gitu. Kalau Mas Emon biasa sukanya pakai asing masuk, harga naik, wah oke, match nih, dia inline gitu kan. Asing buang, harga turun, nah inline. Kalau misalnya harga turun, asingnya masuk, nah itu lebih seru lagi. Kenapa? Karena ketika asing masuk, harga tuh belum merespon, tinggal dilihat retail udah jualan apa belum. Gitu ya. Nah, yang beli CBDK banyak kan LG, CC, CP, Mamang Guyur ya. Coba cek yang buang barangnya. Oh gabungan nih ternyata retail dan asing ya. Ada XL, ketua kita si AK, YP, XC, BK ya. Ini jarang lah kita lihat XL, YP, XC, BK sama AK di satu tempat yang sama. Jarang lah. Jadi kalau misalnya case kayak gini ya udah ketemu LG ya, Kang Guyur LG, Mamang Guyur MG, Kang Guyur CP gitu kan. Ya kalau mereka udah bikin aliansi ya mereka yang ngegoreng harganya buat naik. Tahu dari mana? Ya TTA lah. Ya kurang lebih gitu lah ya kalau dari segi bandarmologi, tapi ya secara teknikal bagus, tapi kalau ngelihat foreign sih sebenarnya aku condongnya lebih ke foreign gitu. Foreignnya inflow ada akumulasi, lebih pede lah untuk masuk. Tapi kalau kayak gini ya belum ada, tapi apakah good untuk masuk ya udah lumayan gitu ya. Oke, next lagi. Oh iya, jadi gini, sedikit makro kali ya, sedikit makro. Nah, sedikit makro teman-teman. Nah, jadi tetap ya kalau era suku bunga turun ya, kalau misalnya ya mungkin ada ada apa ya, kita lihatnya misalnya Sun ya, surat berharga negara dengan era turunnya suku bunga ya di sini teman-teman akan lihat potensinya asing itu pindah dari surat berharga karena suku bunga itu turun. Tapi di sini salah satunya ya properti yang akan manggung. Kenapa? Ya properti kan sebenarnya butuh kita bilangnya apa ya? Ya cost of capital lah, cost of capital yang lebih kecil ya, karena mereka kan biasa bangun dulu gitu baru masyarakat beli barangnya gitu kan kalau untuk sektor properti. Jadi ya untuk dari liquidity sebenarnya harusnya dari segi makro ya diuntungkan nih dengan era suku bunga turun, ya kan? Ya jadi terlepas misalnya, Mas anaknya Purbaya bilang ini Mas bilang ini, ya kalau udah naik sahamnya ya ganti di properti lain yang belum naik, itu lebih bijak ya teman-teman ya. Tapi masalah udah dapat digoreng anaknya Purbaya naik, ya udah happy cuan gitu. Jadi tolak ukurku ya selama teman-teman cuan nggak jadi masalah gitu ya, asalkan jangan sampai sangkut. Oke, jadi balik lagi kita lihat properti ya tetap salah satu yang akan diunggulkan di era suku bunga yang turun. Dan ingat juga makro ya untuk Federal Reserve, apalagi nanti setelah ganti chairman-nya ya, entah si Kevin siapa itu lupa ya, dari Jerome Powell, ada potensi Fed itu untuk lebih dovish ya, dovish dan akan potensi mengurangi suku bunga. Nah disinilah sebenarnya yang enak. Kalau suku bunga The Fed kembali turun lagi ya mau nggak mau BI akan kurangi. Siapa yang akan berjaya ya kurang lebih properti, karena untuk pembangunan akan lebih murah gitu ya untuk biaya bunganya. Sama juga sebenarnya ini cukup diuntungkan lah untuk emiten-emiten ya. Untuk emiten-emiten lain misalnya. Nah, untuk emiten lain kenapa diuntungkan ya? Karena ketika dia menerbitkan obligasi korporasi gitu ya, nah ini harganya cenderung akan lebih murah suku bunganya. Kenapa? Karena suku bunga acuan Bank Indonesianya turun gitu ya. Wah, tuh. Semoga ngerti ya teman-teman ya. Kalau nggak ngerti nanti cek lagi di YouTube. Oke, jadi sebenarnya masih akan cukup oke gitu ya buat teman-teman yang masuk di saham-saham properti. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya, tetap masih ada potensi. Nah untuk Mina tetap
sebenarnya Mas Emon mentionnya gini, rata-rata saham properti kayak Mina, Bufa itu naiknya memang sudah tinggi gitu ya. Ya kayak dari sini udah 700% per Juli 2025, jadi something happen, ada potensi untuk koreksi, ada. Balik lagi nih, kalau teman-teman udah punya hold dari 300, ya congrats, silakan di hold. Tapi kalau yang baru-baru masuk, cobalah consider, pikirkan lagi gitu, apakah menurut teman-teman ini udah pas, karena itu tadi ya. Karena teman-teman belinya bukan pas dia koreksi nih, bukan pas dia begini, tapi teman-teman beli pas dia masih rally. Jadi lebih bijak kalau teman-teman beli waktu dia koreksi baru masuk lagi. Meskipun ya posisi di sini juga kalau misalnya harganya drop, ya tetap ada potensi jadi kempes gitu kan cuannya. Tapi ya yang lebih beresiko untuk teman-teman kena drawdown yang di atas ini. Bukannya nakut-nakutin, tapi teman-teman harus tahu bahwa fakta pergerakan harga daripada si Mina itu dari 24 Desember udah naik 120% gitu. Jadi dimanapun teman-teman beli, yang beli dari bawah ini itu udah cuan 120%. Simple ya. Nah itu tuh yang kenapa banyak yang bilang, Mas saya kok beli cut loss 20%, tiba-tiba harganya naik. Ya karena masuknya kecepatan gitu. Jadi selalu pahami teman-teman bahwa lebih baik teman-teman masuk ketika lihat harga saham itu koreksi dibandingkan beli saham ketika dia masih dalam posisi rally gitu ya. Nah, so balik lagi untuk si Mina ini. Nah, Mina ini nih, area penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, karena ada rejection di 700-an, teman-teman harus perhatikan untuk pergerakan Mina. Kalau harganya stay mau naik ke atas, si bro ini harus klaim Fibo 1,618 di 610. Jadi untuk penutupan besok dia harus bisa usahain di atas 610 untuk memastikan bahwa ini tetap ada potensi untuk lanjut kenaikan. Nah, sebenarnya kalaupun dia koreksi ke 550 ya nggak jadi masalah gitu ya. Kenapa ya? Karena ini termasuk koreksi sehat lah untuk create yang namanya higher low. Nah, tapi kalau misalnya dia turun di bawah 550, nah ini harus jaga-jaga nih. Supaya apa? Supaya teman-teman yang di pucuk tuh nggak nyangkut gitu ya. Ya consider lah minus 3-5% untuk cut loss gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau teman-teman cut loss nih di posisi sini nih, oke, saya cut loss. Terus harganya koreksi nih. Nah, koreksi ya teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Itu tujuannya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya kita cek dulu aja untuk flow dari si Mina gitu kan. Oh, Mina asingnya masih buang. Nah, kalau asing masih buang dan belum nggak signifikan gitu ya increase in net inflow ya untuk foreign. Jadi ya teman-teman harus pantau dulu nih karena ini nggak pasti nih ya. Buangan 2 hari terakhir ya. Ini juga tercermin asingnya net sell, oh tapi harganya juga turun 5% gitu kan. Mina kan, nah XL, XC, YP, ada Mamang Guyur. Nah ini udah pasti nih, jangan FOMO lah di Mina ya. Tunggu dulu Minanya udah turun, baru teman-teman gas gitu ya. Karena apa? Karena ini retail nih, yang beli nih, hari ini ya. Buang barang YU, TS, PD, CP. Oke, itu aja sih kurang lebih ya. Jadi idealnya kalau mau beli lagi di mana ya, di harga gopek nih, yang tuh area support ya, baru consider lagi buat beli. Gitu. Selama ini belum terjadi ya, pantau dulu. Kalau teman-teman udah punya barang ya nggak apa-apa di hold gitu ya. Ini Mas Emon lebih ke ngomongin buat teman-teman yang belum punya atau yang masuknya kecepatan gitu. Oke? Absen, mantap. Lanjut ya, BKSL. Nah ini BKSL tuh udah lama ya, udah dari sebelum ini ya, udah dari sebelum Natalan lah ya, sebelum Desember ya. Udah lama kita bahas. Nah ini ya kita lihat lah teman-teman ya. Harusnya sih kalau ngambil dari 129 sampai 130 tuh harusnya udah cuan ya. Jadi ya ini dipantau juga ya kan. Ini creating yang namanya lower high di sini. Nah, tandanya apa? Dia belum bisa testing dia punya previous high nih di sini. Di sini ya. Nah, jadi ya biasa lah ya kreativitas. Jadi apa? Jadi ya ini dipantau dulu nih. Seandainya teman-teman sebenarnya melihat BKSL ya sampai 143 ya nggak jadi masalah gitu. Karena dari momentum stochastic slow juga ini pun ngasih tahu ini ada potensi untuk masih turun gitu ya sebelum naik lagi. Nah, kalau dari momentum yang di sini ini higher low-nya kan sebenarnya udah terbentuk gitu kan. Jadi ya apakah bisa naik? Chance-nya tetap ada gitu. Possibility dia untuk kembali naik ya secara teknikal tetap ada. Tapi ya kalau misalnya memang besok harganya
turun ke 143 ya teman-teman harus antisipasi gitu ya. Dan ini bukan dunia hancur ya, tapi memang dia sedang mengalami yang namanya koreksi secara teknikal. Paling enak entry di mana Mas? Ya ini ikutin aja MA 100 ya. Selama dia masih above MA 100 ya di sini teman-teman bisa lihat bahwa BKSL ini masih cukup bullish gitu ya. Kecuali apa ya, di sini retail semua. Nah, itu beda lagi. Kalau udah kita lihat foreign flow-nya seperti apa. BKSL salah mengantuk. Ya, betul. Belum diangkat aja sih ini sih. Kecenderungannya gitu ya. Oke, kita cek BKSL. Nah, BKSL ini harusnya sih kelihatan ya. Nah, BKSL ya sama ya, belum kita ngelihat yang namanya inflow-nya tuh belum inflow gitu ya. Masih ada buangan ya, kalau misalnya dihitung juga 12 ke 13 asingnya buang lagi, tapi cenderung ya agak-agak seri lah. Gitu ya BKSL kalau kita cek. Nah, sehari ini BKSL ya. YUCP memang guyur HD. XC di sini buang barang, YP XL mana nih XL? Kok absen XL kita ya? Nah, ini ada King MU di sini ya. Biasa King MU kalau masuk ya tahu sendiri lah ya. Menggemparkan dunia tuh. Bercanda. Nah, ini YP sama XL buang barang ya. Udah buang barang per hari ini. Coba kita cek seminggu kemarin ya. Kita perpanjang dulu sedikit. Ya, barang paling banyak ya dari tanggal 12 nih. Jadi dari tanggal 12, nah dari sini ya. 12 nih, nah berarti dari sini ya. Ini lebih banyak retail ya. Ada retail yang pegang barang ya ke YP ya. Tapi ini kayaknya menurutku nih YP bukan sembarang YP ini kayaknya. Kenapa? Karena tumben banget teman-temannya dikit-dikit belinya, dia beli gede banget ya seminggu terakhir ya. YP, ZP, HD, UCP, oke. Buang barang ada IF, XL. Nah iya nih kayaknya nih ya. Ini YP bukan sembarang YP nih kayaknya nih ya. BK buang barang, NI juga. Ya dipantau lah, kalau dari seminggu memang ya kesannya ya YP terlalu besar gitu kan. Tapi dengan adanya ZPYU sama HD ya masih lah ada potensi ya. Jadi dipantau dulu. 19 kita juga udah ngeliat sebenarnya buangan barang dari retail udah ada ya di sini ya. XC mungkin masuk dikit, tapi buangan lagi ya YP mana nih tadi AK sama XL gitu. Ya dipantau lah, at least teman-teman siap untuk antisipasi lah ya jika harganya turun 143 nih gitu. Oke. Itu ya untuk BKSL. Terus kita cek lagi BSDE ya. Salah. SRTG. BKSL nyangkut 160. Aduh. Ya sama lah di yang tadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngerasa kecepatannya masuk agak-agak dipucuk selama teman-teman minus 3-5%, ya ini nggak apa-apa ya kalau teman-teman consider buat keluar dulu. Biar apa? Biar bisa masuk di saham yang lain gitu ya. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, BSDE. Nah, ini kalau dibilang salah satu yang belum naik ya ini belum naik nih. Gitu kan. Kenapa ya? Di sini koreksi ya, dia hantam lagi ke bawah. Nah, benar-benar yang harus teman-teman perhatikan adalah sini dulu ya, harga 895-nya reject di sini. Nah, ini ada potensi mau lanjut turun nih. Nah, ini karena wajar nggak sih 895 ini di reject? Ya ini wajar. Karena di sini beberapa kali memang ada area resisten yang kuat. So, rejection di sini wajar ya. Nah, ini dipantau lah teman-teman ya. Even sampai BSDE pun nanti koreksi around 925 ya ini masih oke sebenarnya. Kenapa? Karena dari segi momentum ya dia masih akan, sebenarnya secara momentum dia masih akan ada potensi turun ya. Either itu dia turun atau dia mungkin ada konsolidasi lah atau sideways dulu di area 925 950 sebelum naik lagi. Kenapa? Karena kalau dari momentum di sini udah kuat nih bottom 905 sebagai dia punya area support. Nah, yang nanti menggagalkan analisa kita untuk naik ya atau invalidasi kita sebutnya itu adalah ketika yang namanya BSDE itu tembus 925 dan sentuh lagi 905. Nah, ini ada potensi si BSDE justru untuk lanjut downtrend. Tapi selama kita nanti lihat posisi koreksi dari BSDE itu ada di range 925 sampai 950, nah ini tetap posisi akan bisa naik ke atas ya, bisa ada potensi untuk lanjut lagi.
Tapi yang harus teman-teman lihat nanti di sini ya, isinya banyak retail ya. Kalau isi banyak retail ya ekspektasi aja dulu untuk turun ke bawah sebelum naik lagi. Mana nih? BSDE ya. Nah, BSDE ya mirip-mirip lah ya. Ini masih ada buangan ya. Jadi 2 hari akumulasi terus sisanya buang. Nah, kalau teman-teman lihat ya bulan 12 full sebenarnya banyak banget dia akumulasi. Tapi kayaknya sih belum sih ya, belum mau diangkat. Ya lihat juga mayoritas daripada foreign transaction itu lebih netnya net outflow, khususnya dari tanggal 15 sampai 19. Tapi ya kita lihat dulu lah ya. Untuk pergerakan hari ini si BSDE, GR ya, GR, DH, XC, XL. Nggak begitu rame lah ya transaksinya. CC, LG, AK, buang barang, ya kalau menurut Mas Simon ya wait and see dulu teman-teman ya. Sebenarnya apakah bisa dari sini aja untuk harga naik? Ya ini sebenarnya bisa, karena even dia besok close di 950, ini kita bisa lihat sebagai higher low. Tapi kalau ketika kita melihat sebuah momentum itu mengindikasikan bahwa wah ini belum selesai nih turunnya, jadi lebih baik ditunggu dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat 925 atau misalnya entry besok dan besok klaim 950 ya tetap ada potensi untuk naik lagi. Tapi selama belum lihat asingnya kuat gitu ya, ya tunggu dulu gitu. Tapi kalau inceran teman-teman apakah ini bagus misalnya, ya ini bagus, saya lihat aja nih. Oh saya beli waktu dia koreksi 22%, gedein lagi chartnya. Sebenarnya yang namanya BSD itu koreksi udah lama ya. Nah ini koreksi pucuknya itu di 2400 sampai sekarang di mana nih? Sampai sekarang tuh berarti ya, berarti berapa nih kurang lebih? Pucuk bener-bener pucuknya dari 2000 berapa nih? 2016 ya, belum bisa recovery. 61%. Kalau daily berarti dari Agustus 2024 ya. Mana sih closingnya? Ya 24% lah. Jadi kalau dari technical ya, sebenarnya kagak gerak kemana-mana nih. Yang namanya sih BSD cuma di sini-sini doang nih. Tapi dilihat lah. Itu ya, kalau misalnya ini bisa dia breakout ya. Nih, ke sini bisa breakout karena memang bagus katalisnya yang lebih naik lagi juga bisa. Tapi ya di sini dulu nih. Kita cek ada yang akumulasi nggak. Kalau nggak ada akumulasi ya teman-teman akan bosan nih untuk nungguin harga BSDE naik gitu ya. Gitu, oke. Next lagi. Jadi BSDE SMRA ya. Nah jadi tujuannya kenapa kayak gini, supaya teman-teman tahu, oh saya mau main di properti, oh properti PEWON udah naik 20% misalnya kayak kemarin. Jadi teman-teman punya substitusi yang lain, oh saya mau pilih properti, PEWON udah naik, pilih apa ya gitu. Tapi yang semisal nggak terlalu gorengan lah, jadi bisa di hold dan belum naik dan belum orang banyak ngomongin gitu ya. Ya saham-saham gede aja kayak gini bagus gitu, yang bagus-bagus kan masih banyak juga yang jarang dibahas gitu kan. Nah SMRA ya, sebenarnya cukup oke teman-teman ya kalau lihat SMRA, pucuknya 740 per pergerakan hari ini masih terdiskon 47% something, and then bottomingnya diskon 54% ya kalau kita lihat dari Oktober 2024 gitu. Jadi ya kasihan lah yang di sini masuk, ternyata harganya dibawa turun ya, jadi sangkut. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar baru mau masuk ya di properti ya, I think SMRA juga bisa jadi salah satu pilihan gitu kan. Selain fundamental oke, ya agak kegoreng juga sih sebenarnya sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, base fundamentalnya tuh ada gitu ya, nggak cuma news belaka. Nah, oke. Di sini teman-teman lihat 426 ya, ada rejection di sini ya. Itu wajar. Ya kalau misalnya teman-teman lihat ya sebenarnya kenaikannya dari 366 ya sampai 422 itu nggak terlalu signifikan lah, belum besar gitu kan. Dan ternyata ya areanya balik lagi nih ke area berapa? 400 ya, 400-an. Di sinilah ranging gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya perhatikan aja kalau memang masih dibawa turun ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman buat masuk di SMRA tuh masih bagus karena udah tadi sektornya properti based on sentiment gitu kan, suku bunganya akan turun. Terus teman-teman juga cek bahwa ya SMRA ya bisnisnya ada nggak ya, ada. Yang baru banjir kemarin kan juga Kelapa Gading kan daerahnya SMRA gitu kan, jadi ya bisnisnya real gitu, bisa dicek sendiri gitu kan. Jadi dikira endorse lagi nanti ya. Jadi apakah bisa naik ya, sebenarnya bisa, tapi ya posisi sekarang ya masih dalam ini aja ya, retracement dulu ya. Masih ada koreksi, nanti kita cek aja.
Tapi kalau teman-teman mau beli di sini buat jangka panjang mungkin di hold kayak sebulan 2 bulan atau 3 bulan ya, 1 kuartal ya nggak jadi masalah nih. Karena kalau ditanya potensi saya nyangkut gede nggak? Ya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena teman-teman beli ya ini dari September 2025 sampai sekarang aja nih masih koreksi 20% gitu ya. Oke, jadi teman-teman tetap yang lumayan pertama lah di sini ya, pantau lah 396, 390. Kita cek ya retracement terakhir itu ya paling nggak 390, 396 ini juga udah oke lah ya. Under 400 sebenarnya oke juga teman-teman beli nih. Palingan maksimumnya 5% kan. Jadi kalau teman-teman beli di 402, harga drop sampai 380 tuh minusnya masih 5% gitu kan. Dibandingkan upside potensialnya yang sebenarnya masih bisa nih 19% untuk reaching previous high-nya gitu ya. Oke, terus kita cek dulu untuk si SMRA ya. Jadi asingnya masih buang. Nah, mungkin harus sedikit bersabar ya. Jadi kalau mau masuk, oh iya, asingnya masih keluar nih, kayaknya belum akan diangkat ya. Kayak dari tanggal 9 sampai tanggal 19 juga itu kita ngelihat asingnya buang terus. Bisa dipantau karena murah, tapi untuk teman-teman beli ya mungkin dicek kembali ya, masih rame retail lah ya, YP, ZP, XC. Ini kayaknya sebenarnya masyarakat YP kayaknya lebih sukanya properti-properti lama ya. Ini kelihatan dari tadi YP semua ya. LG ya, Kang Guyur LG buang barang, XL buang barang, sorry. Ya secara sih oke sih ya, lumayan lah. Tinggal nunggu asing aja nih teman-teman ya, tinggal tunggu asing aja yang masuk nih. Gitu. Jadi ya overall masih oke. Kalau teman-teman ngelihat besok harganya masih agak turun dikit ya, mau cicil-cicil juga bisa. Palingan nanti kapan teman-teman buang ya, kalau lihat 380 harganya drop jauh, ya ini consider buat cut loss di sini. Itu tujuannya apa? Ya satu, bisa harganya makin turun ya beli lebih murah bisa, atau ya pindah ke saham lain kalau nggak yakin. Gitu ya. Tapi secara momentum ya menarik lah. Gitu ya. Ini mendekati EMA 100 juga. Oke, next. Paewon ya. Nah, Paewon ini ya banyak teman-teman yang terjebak lah gitu kan. Kayak grejet-grejet ya, banyak teman-teman yang terjegat lah di sini ya. Paewon, coba ada nggak yang nyangkut pas di call pertama tuh? Ada yang nyangkut nggak di Paewon mungkin? Pas lagi tinggi-tingginya, habis itu ditinggal ya, jebret, dar, nyangkut sampai sekarang. Ada nggak teman-teman? Gara-gara sudah nggak apa-apa ya, jadi pelajaran ya. Jadi even kalau misalnya Mas Emon jelasin pun ya harus teman-teman tanyakan juga ya. Ini yang si Emon jelasin nih legit gak nih? Ini logis gak nih? Ya kalau nggak logis ya udah berarti jangan masuk gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apakah Paewon bagus? Paewon tuh bagus teman-teman ya. Apakah Paewon terdiskon? Yes, Paewon itu terdiskon ya. Jadi nggak salah dia bilang murah. Tapi ya ini tadi, ya kan misalnya nih tergantung ya dari previous high nih di sini ya. September per hari ini aja nih koreksinya 28%. Sampai bottom juga 41% gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya sebenarnya di sini pun yang namanya Paewon masih bergerak dalam posisi sideways kan. Nah, ini di pump aja dikit ya. Nah, jadi intinya gini, sebenarnya kalau teman-teman mau masuk di Paewon ya sinilah, tunggu nih tutup gap dulu. Nih, tunggu tutup gap 364 atau masuk di 356 ya. Range di 354 sampai 364 ini cukup oke kalau teman-teman mau masuk di sini. Ya, antrikan aja karena bisa jadi dibawa terus langsung dibawa naik ya. Dia bikin ekor gini nih. Nah, ini juga bisa nih. Jadi ya pantau aja kalau mau masuk Paewon di sini. Kenapa ya? Karena ini udah kasihan ya. Di sini banyak banget yang nyangkut nih pasti. Gitu. Jadi tunggu turun di sini, teman-teman masuk, biarin harganya naik. Kenapa? Karena resikonya balik lagi ya. Ya, teman-teman bandingin dari atas ini ke bawah ya, 17%. Sementara teman-teman kalau belinya dari ya mungkin telat-telat 374 ya sampai bawah banget paling minusnya berapa? 8-9% gitu kan. Apalagi masuknya bener-bener bawah nih 364. Ya. Nah, ini kan paling lossnya berapa nih? Ya 55% oke lah. Gitu. Jadi tunggu dulu ya si Paewon ini turun. Cek lah bagian-bagian gapnya ini area yang bagus buat entry gitu ya. Sama sebenarnya kalau dari strategi
ini ya, M moving average ya tinggal dilihat nih. Sentuh MA100 juga sebenarnya area buy yang solid. Gitu meskipun ada potensi tutup gap dulu. Gitu ya. Korban exit liquidity ya bisa jadi. Siapa nih? Pawon ya. Nah, Pawon ya. Tanggal berapa nih? Kayak tanggal berapa sih tuh? Tanggal 12 ya. Nah nih, lihat kenapa dibilang exit liquidity ya, karena teman-teman lihat harga naik hampir arah ya 10% something, terus lihat apa? Asingnya buang barang 78M. Jadi ya kayak dapat duit gratis lah 78M, retail semua yang masuk kan. Jadi ya tunggu dulu. Ya kalau ketinggalan kereta nggak apa-apa teman-teman ya. Rezeki masih banyak di tempat lain, jadi jangan dikejar. That's why jangan FOMO, gitu kan. Ya buah kesabaran itu pasti ada gitu ya. Nah, oke, tanggal 19 asing buang lagi setelah tanggal 15-nya inflow. Oke, nggak apa-apa. Kita cek Pawon ya. Nah, nih, tunggu dulu YPXL. Udah, simple kan? Oh, udah ada YPXL. Udah, nggak usah masuk dulu. Tunggu dulu, buang barang siapa? Udah ketua kita. RX, AK, Kang Buyur CP, TP, sama PD. TP lah, TP. Gitu ya. Jadi pantau dulu, biarin retailnya nyangkut, baru teman-teman masuk ya. Kalau dibawa ke 348 ya oke juga teman-teman masuk di sini ya. Gitu. Sebenarnya ya seideal mungkin tuh, ntar ya coba tak cari ya. Ya sebenarnya area 378 tuh udah oke lah, tapi dengan melihat situasi banyaknya retail di sini ya di sini juga oke sih kalau 360 ya, pas, menarik. Jadi benar-benar udah drop dalam dulu ya, bisa sekitar 19% baru teman-teman lihat retail udah nyangkut 20% baru teman-teman entry. Itu lebih bijak ya. Gapnya dulu nggak sih? Yes, betul. Makanya tunggu gapnya aja. Atau enggak teman-teman placing ordernya di gapnya itu ya. 360, 358 gitu ya. Atau 356 ya. Gitu ya. Pawon ya, CTRA juga sama. Sebenarnya ini pagi tak bahas juga yang namanya MA100 di breakout itu. Ini sebenarnya momentumnya bagus banget, tapi ya dilihat kalau sebenarnya punya kecenderungan menimbulkan punya kecenderungan menimbulkan FOMO ya di masyarakat gitu kan. Ya enaknya dibanting dulu lah sekali gitu kan. Jadi pantau lah CTRA yang mau masuk ya. Yang mau masuk ya pantau dulu. Di sini nggak ada gap. Ya area-area sini lah teman-teman ya. Ini area-area sini mungkin agak bingung. Di 900 sampai 915 ini sebenarnya area yang oke juga buat teman-teman yang pengen entry. Tapi ya itu tadi dicek dulu kalau di sini ternyata retail lebih banyak. Idealnya teman-teman ya kalau benar-benar mau masuk ya tunggunya di 890 nih. Ya area support dia terakhir ya, creating higher low sebelum dia lanjut lagi naik. Gitu ya. Gitu. Kalau ditanya udah murah belum ya, properti rata-rata pada murah ya. Tapi tergantung hype-nya juga. Kalau teman-teman ngeliat hype-nya udah terlalu tinggi ya, saranku jangan lah. Tunggu koreksi. Kalau mau follow the trend ya, koreksi baru teman-teman masuk. Nah ini sebenarnya juga ya oke lah, masih 30% dari terakhir kapan nih? Oktober 2024. Jadi ini saham belum sama sekali bergerak. Soalnya kalau nanti bisa tembus 1100 nih enak banget nih. Bisa lanjut lagi ya, rally ya. Gitu ya, dipantau lah. Masih reject MA100 ya kan, masih baru break dari MA100, kalaupun turun sedikit sebelum naik ini masih bisa. Palingan kita cek untuk flow-nya dulu ya, untuk foreign flow. Coba cek CTRA. Nah ini CTRA udah mulai oke. Kenapa ya? Karena teman-teman lihat di sini akumulasinya gede. Jadi ya nggak jadi masalah dia di bawah agak tinggi ya. Kalau ngelihat asingnya solid kayak gini sebenarnya teman-teman bisa consider untuk masuk gitu ya. Ini udah oke lah, udah cukup oke. Ada tanggal 15 34 M inflow. Kita cek lagi ya, kalau misalnya rame retail ya boleh tunggu sedikit. Nah jadi lihat ya, retailnya udah pada ngerti nih, wah saham properti kita akan mainkan. Yo, gas semuanya masuk gitu kan. Tunggu dulu, XLXC masih bercokol di sini ya. YU, LG, AK langsung buang barang nih. YP juga buang barang, mayoritas yang beli XLXC ya. Ya ditunggu lah teman-teman ya. Sekali dua kali koreksi nih 890 atau 875 ini great place to entry ya di sini ya. Di sini nih. Nah,
gitu ya, pantau-pantau dulu ya kan, sayang ya duitnya dari cuan kemarin kalau nyangkut kan juga nggak enak. Next APLN ya. Nah tergantung nih APLN teman-teman mau denger gimana. Kalau Mas Emon ya tetap ngapain, tetap ya ngelihat harga saham yang naik udah begini ya 96% dalam 3 hari nggak akan tak beli. Sampai apa? Sampai retailer ngeluh, cek ya di komunitas sebelah udah pada ngeluh belum APLN. Kalau belum pada ngeluh ya, belum mencak-mencak ya jangan beli dulu. Kalau udah turun agak bawah, udah mencak-mencak ya, koreksi udah 30-40% ya dari peak, misalnya 30-40%, ya baru teman-teman beli. Kenapa? Itu udah pasti kalau harganya balik lagi, retailer akan buang barang. Kenapa? Takut gitu. Males banget nih nyangkut lagi. Gitu ya. Ya ini kan FOMO juga nih kan. Dar. Kalau teman-teman dapat pas di bawah ya, pas sebelum dia naik, oke nggak? Oke, nggak apa-apa, di hold. Gitu. Itu aja sih, palingan. Ya paling cek. Ya yang paling ideal kalau teman-teman mau consider buat beli ya di 147 lah. 147, ya ini 147 ya, tak naikin ya. Nah nih, 147 nih, kalau mau coba ya. 147. Kenapa 147? Ya karena kalau misalnya dari kemarin retailnya pada masuk di pucuk, lumayan nih udah 30%. Jadi orang loss 30% ya. Orang loss 30%, teman-teman masuk di sini. Nah, di sini 0% kalian nih. Nih. Lebih oke kan? Gitu. Jadi setiap teman-teman ngelihat harga kenaikan terlalu besar, langsung skip. Kalau bukan rezeki jangan dikejar ya. Biasa yang suka ngejar itu tuh. Biasa sangkut ya. Gitu. Itu ya guys, jadi pantau-pantau, selain APLN juga banyak saham-saham yang bagus, betul ya. Cut lossmu entry-ku ya, itu paling wise lah, itu paling bijak beneran dah. Betul. Ya, stokastik slow juga masih turun ke bawah, jadi hati-hati ya kan. Semua orang ngomongin APLN, ya teman-teman stay side dulu aja, pantau-pantau, titip sendalnya satu biar di porto tuh ada kayak, oh iya nih saya masuk di sini gitu kan. Baru nanti kalau udah di bawah, cut loss satu lotnya, baru masuk lebih besar. Itu jauh lebih bagus ya, begitu ya. Nah, ini kan YP lagi kan. Nah, YP ini memang pemain properti kayaknya nih ya. Nah, APLN teman-teman lihat ya. Dari tanggal 9 sampai 19. Nah, ini belum stabil ya. Belum stabil kan. Belum stabil 19, 13 sampai tanggal 15 tuh masih ada buangan. And then masuk lagi ya 700 juta. Jadi wait and see dulu teman-teman ya, belum fix. YP lagi masuk di APLN, terus kita cek yang buang barang AI, Mamang Guyur, XC. Biasa retail ini ya kelihatan ya, biasa ada XC, ada XL, coba kita cek XL. Nah, ini ada. Jadi tunggu dulu teman-teman ya, tunggu dulu. Ya kalau di sini udah pastilah banyak yang beli ya. Gitu. Iya bener nih, area sini nih. Nah, ini make sense nih. Kalau teman-teman kenapa beli 147, ya selain area Fibonacci retracement ya lihat juga nih. Ini adalah previous dia punya resist nih. Nah, ini ya. Nih, jadi kalau dia turun ke sini dulu sebelum naik, nah ini juga area yang bagus gitu ya. Itulah. Oke. Untuk APLN, nah ini saham favorit kita semua berikutnya. Kija ya. Cepetan deh. Nah, ini Kija juga sama. Ya kalau Kija menariknya sebenarnya ya kalau teman-teman ngerti pakai Fibonacci retracement ya dia ngerespon 0,7 0,618 ya. Jadi kalau misalnya mau dapatkan area terbaik buat Kija ya mungkin kalau teman-teman ngambil dari swing low di sini ya sinilah 254 ya. Dan 254 juga ini adalah area kita lihatnya di sini sebagai area support, jadi wajar banget kalau dia testing di sini sebelum naik. Itu good dibandingkan di sini. Nah, tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti ini harus turun, enggak. Tapi ini kita ngelihat probability terbesar adalah dia untuk sentuh dulu dia punya area support. Bisa nggak dari sini naik? Bisa. Gitu ya, tapi kita ngomonginnya masalah probability nih. Masalah percentage. Siapa yang kira-kira most likely akan terjadi. Tapi yang paling benar ya udah marketnya. Kalau market merespon, congrats buat teman-teman yang udah dapat di bawah, tapi yang mau nyari level entry ya lebih baik tunggu sedikit ke bawah. Itu kalau kita ngomonginnya market structure gitu ya. Nah, and then kalau misalnya kita coba cek ya untuk pergerakan di sini kuat apa enggak, ya ini sebenarnya sih cukup kuat ya. Jadi
ya bisa jadi aja ya ini flag pattern terus dia langsung naik lagi gitu. Nggak flag pattern ya. Penan ya. Lebih ke penan ya di sini terus dia naik lagi ya ini bisa. Tapi pantau lah kalau misalnya, nah itu tadi ya Mas Emon bilang ya, kita bisa ngeliat beberapa movement ke depan ada potensi untuk koreksi. Tapi sebelum koreksi itu terjadi, hal-hal apa dulu sih, checklist apa dulu ya yang perlu sebenarnya dilewati untuk si harga misalnya Kijia ini kembali turun gitu kan. Nah di sini yang harus difokuskan adalah harga 300-nya. Di level 300 kalau misalnya besok jebol, ya teman-teman tahu nih potensi lebih besar untuk berpeluang dia untuk koreksi semakin tinggi gitu ya. Nah di sisi lain ya kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh Mas ternyata si Kijia tuh bisa bertahan nih di atas 300. Bro ini bisa naik lagi nggak? Ya bisa. Berarti kita melihat bahwa oh area retracement atau higher low-nya si Kijia itu ya ternyata di 300 itu udah cukup buat dia naik lagi gitu ya. Oke, itu untuk Kijia ya, lihat juga momentumnya juga masih agak-agak turun ya. Still wait and see dulu. Kalau teman-teman udah punya barang ya silakan di hold karena peluang naiknya masih ada. Ya bagusnya hari ini ya akumulasi lagi buat Kijia. Paling kita lihat ya retail FOMO nggak di Kijia. Nyampur ya YP, AK, TP, DX, BK, buang barang XL, CD, DR, YU, BQ. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya karena ya dua-duanya punya itu yang sama ya. YP makan, XL jual. Tapi ya ada ketua kita si AK ya. Ya mungkin akan naik, bisa nggak? Bisa. Potensi masih ada. Ya benar-benar teman-teman harus pantau harga 300. Kalau harga 300 ini nggak dijaga gitu ya, ini ada potensi untuk turun lebih dalam. Jadi antisipasi kalau 300 itu drop ya, ini ada 278 yang sebagai next support gitu ya. Oke, next lagi dada ya. Nah jadi dada sebenarnya ya ini cuma happy aja ya, nggak bakal dibahas gimana-gimana. Tetap ingat teman-teman ya, nyari duit susah. Jadi kalaupun teman-teman masuk di saham ya jangan lupa yang namanya dibawa naik dengan kenceng gitu ya, kayak gini ya. Dibawa naik kenceng sering langsung hilang ya. Itu sama juga yang pergerakan di sini kan kayak ini dijaga memang di 50 51 50 51. Ya kasihan teman-teman sendiri gitu kan. Wah dada akan dibawa ke sini, wah kepancing jebret habis itu dibanting lagi. Gitu. Jadi ya ini jadi pengingat kita bersama lah. Kalau teman-teman memang pengen jangka panjang ya di saham, menurutku coba saham-saham yang gede, ikuti ritmenya. Kalau mau main di gorengan kurangi porsinya. Gitu aja sih buat dada ya. Buat yang lain lah, makanya aku cenderung jarang banget bahas yang hubungannya dengan ini ya, agak-agak gorengan gitu, karena ya kalau teman-teman dapat cuan di sana ya nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya kecenderungan kalau misalnya dibahas yang saham-saham kecil itu kan ngikut gitu kan, wah ini bisa naik ngekor gitu, itulah. Terus kalau nyangkut ya ini coba aja nih yang nyangkut di 100 misalnya, ya harapan mereka kan pupus ya ngeliat gocap lagi kan, gitu ya. Nah, oke. Ya ini jadi bingkai foto lah di sini. Lanjut ya, LT. Nah ini juga sama nih. Jadi ya kalau dimasukin di list ya saham nggak retail friendly ya ini nggak retail friendly gitu, nggak usah masuk. Mau nanti jadi 1000% kayak nggak penting ya. Yang penting apa? Yang penting teman-teman itu portofolionya kejaga gitu ya. Itu aja yang paling penting. Kenapa ya? Karena kalau kayak gini ya paling enak buat teman-teman yang sudah mengerti betul-betul secara teknikal, management yang ngerti, jam terbangnya udah enak, baru main di FCA gitu ya. Kalau enggak, kalau Mas nanti ini kalau naiknya tinggi gimana? Ya udah nggak penting. Gitu, yang penting adalah coba cek dari 2025 ke 2026 udah bener belum? Itu udah bener belum? Jadi ya kalau udah ngelihat saham-saham under 100 yang udah tahu notabene gampang sekali ditarik dan dibanting, ya lebih baik teman-teman nggak usah masuk. Apa sih yang mau dicari gitu? Dari LT emang bisa langsung dapat Ferrari, coba hitung aja. Kalau all in di LT harga 1000 bisa beli Ferrari ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya buat apa gitu kan? Jadi gembel lagi kan percuma gitu kan. Sayang lah gitu. Lebih baik karena apa? Lebih enak beli yang lebih pasti gitu ya. Mungkin saham-saham emas contohnya ya, atau SMRA yang kayak tadi ya. Ya agak lama tapi temen-temen udah tahu, oh ini value-nya ada ya kan. Masih ada potensi naik gitu ya.
coba aja cari 10% instrumen apa yang bisa ngasih, ya kan. Yang paling high risk kan ya either saham ya, kripto, tapi apakah kripto sanggup? Ya, jadi di saham yang di gede-gede juga enak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan yang nggak bisa tak bahas ya, ini bisa dibahas, bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang dapat di harga bawah ya bisa nggak? Bisa, ya bisa-bisa aja gitu. Ya nextnya kalau tak pakai satu swing lagi ke bawah ya mungkin ini yang kena ya. Ini akan ada retracement sih, 83 ya. Jadi wajar sekali kalau dia ke 77, satu kali lagi turun, satu kali lagi kalau naik, 3,6 ya, palingan ya level-level 73 atau 64 lah. Ini wajar banget buat turun sebelum dia naik lagi, tapi tetap dipantau ya. Gitu. Jadi ini buat yang jam terbangnya udah tinggi, tunggu dulu, ya kan, sekali dua kali turun, lihat momentumnya. Kalau udah direspon 64 ya silahkan masuk di sini buat kejar lagi 109 gitu ya. Gitu, itu aja sih buat exit liquidity. Yes, betul. Jadi jangan ya, ini udah tak bilangin ya, ini khusus buat teman-teman yang sudah jam terbangnya banyak dan mengerti resikonya. Kalau teman-teman belum ngerti, dihindari ya, nggak usah buang-buang waktu juga. Jadi kurang lebih gitu untuk si LT. Oke, BUFA next ya. BUFA nih udah terlalu, sebenarnya udah ketinggi ya, dibilang tinggi loh ya si BUFA ya, cek aja. Nah, ini juga naiknya udah 2000% ya dari Juli ke sekarang gitu kan, udah 2000%. Jadi congrats buat teman-teman yang udah dapet gitu kan, congrats sudah dapet. Tapi ya balik lagi, ini ada potensi yang namanya kita cek ya double top formation di 1840. Nah teman-teman lihat nih posisinya di mana nih. Nah di sini kalau BUFA ini besok reject dari 1840, ini ada potensi teman-teman lihat koreksi ya untuk si BUFA. Tapi kalau misalnya mas ternyata si BUFA masih gaspol terus nih, masih gacor banget, dia masih ada di 1840, ya udah, congrats, ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Ini paling tak bikin dari mana nih, satu swing ke, ntar ya, coba ya chart, kita coba cek dari sini pun aja nggak bisa ya, berarti ngambil dari sini, coba ntar ya. Wih cakep nih, dari sini ke sini nih. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya masih bisa stay ya, ini khusus yang buat yang dapat ya, khusus yang teman-teman udah punya barangnya dari bawah, sekali lagi congratulations ya kan, happy cuan. Kalau masih bisa stay di atas 1840, ada potensi untuk ke 2170 ya. Kalau ini reject dan dia turun ke area 1600, ini wajar teman-teman ya, gitu. Gitu ya untuk BUFA ya. Terus kita cek dulu untuk foreign flow-nya. Yang tadi LT nggak usah ya, biar tidak menjerumuskan. BUFA, nah BUFA udah mulai ada koreksi ya, pantau lah teman-teman ya. BUFA kadang sometimes suka sekali buangan-buangan kecil, tiba-tiba gaspol lagi kan. Gaspol lagi dalam artian asingnya masih beli terus gitu. Jadi buat yang punya barang ya silakan di hold, ya lumayan ya. Beggar-beggaran, mantep, jos. Kita coba cek BUFA, apakah ada FOMO dari retail? Iya, kelihatan ya. XL, XC, semangat banget retailnya ya. ZP, LG, CCSS, buang barang. Jadi kalau misalnya ini masih berlanjut gitu ya, potensi koreksi selalu ada, pantau di 1680 atau 1700 sama 1600. Kalau misalnya harga di sini turun, selama dia nggak keluar dari 1520 nih ya, nah ini teman-teman bisa coba untuk entry lagi sebagai day trade ya, day trade atau misalnya hold seminggu 2 minggu gitu. Itu teman-teman ya untuk dari BUFA. Jadi kurang lebih kayak gitu dari sektor properti ya. Kalau misalnya tadi saham-sahamnya sudah naik ya, lebih baik teman-teman tunggu dulu turun, atau teman-teman tunggu beli saham yang belum bergerak, dan itu juga cek dulu apakah memang bisnisnya cukup gede. Kalau bisnisnya cukup gede ya aku yakin lah akan kecipratan juga, tapi mungkin teman-teman akan sedikit menunggu lebih lama gitu ya, karena kalau nyangkut nggak enak teman-teman ya. Oke.